Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik Surabaya. Perkenalkan, nama saya Ibu Emi Masturo Asari dari SD Muhammadiyah 24 Kota Surabaya. Ibu yang akan menemani kalian semua belajar di rumah selama 30 menit ke depan dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Program ini dipersembahkan oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya yang bekerja sama dengan Surabaya TV. Anak-anak, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga anak-anak semuanya selalu mendapatkan lindungan dari Allah dan selalu dalam keadaan sehat. Anak-anak, apakah pagi ini kalian sudah sarapan dan sudah mandi pagi? Iya, hebat. Anak-anak sudah melakukannya. Karena anak-anak sudah melakukan, Ibu berpesan kepada kalian untuk selalu bersyukur kepada Tuhan atas nikmat yang telah diberikan kepada kita. Anak-anak, sebelum pembelajaran ini kita mulai, Ibu akan mengajak kalian semuanya untuk berdoa terlebih dahulu. Jangan lupa mengucapkan basmalah bagi kalian yang beragama Islam. Tundukkan kepala kalian, berdoalah dengan ikhlas, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, supaya kalian lebih semangat dalam belajar, Ibu akan mengajak kalian semuanya untuk bernyanyi kata tanya, ubahan dari lagu Balonku. Kita nyanyi bersama-sama ya. 1, 2, 3. Kata tanya ada 6, kata tanya banyak macamnya. Apa, di mana, siapa, kapan, mengapa, bagaimana. Semua tadi kata tanya, kini tuh jadi tahu. Kata tanya ada 6, ku ingat baik-baik. Anak-anak menyenangkan juga? Tentu saja dong, pasti anak-anak menyenangkan. Semoga dengan bernyanyi bersama-sama tadi bisa menambah semangat anak-anak dalam belajar di rumah bersama ayah dan juga bunda. Anak-anak, tahu nggak maksud dari lagu tersebut? Iya, hebat, betul. Bahwa kata tanya lagu ini tadi digunakan untuk apa? Wawancara atau bertanya pada temannya. Seperti pembelajaran kali ini. Nah, anak-anak, belajar hari ini kita belajar wawancara merawat tumbuhan. Nah, tujuan dari pembelajaran pagi ini adalah yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi langkah-langkah cara perawatan tumbuhan dengan tepat. Yang kedua, siswa dapat menuliskan hasil wawancara mengenai cara-cara perawatan tumbuhan dengan kaidah dan EYD yang tepat. Nomor 3, siswa dapat membuat pertanyaan mengenai cara perawatan tumbuhan untuk wawancara. Yang keempat, siswa dapat melaporkan hasil wawancara mengenai cara-cara perawatan tumbuhan secara lisan dengan lafal dan intonasi yang tepat. Nah, anak-anak, sebelum pembelajaran ini dimulai, Ibu akan mereview dulu materi minggu lalu. Masih ingatkah kalian? Iya, hebat, betul. Kita belajar ciri-ciri makhluk hidup. Ada berapa ciri-ciri makhluk hidup kemarin anak-anak? Iya, hebat, ada 3. Ada apa saja? Yang pertama, manusia. Yang kedua, hewan, tumbuhan. Nah, semua itu makhluk ciptaannya
Tuhan yang harus kita sayangi, harus kita syukuri. Nah, anak-anak, tumbuhan itu memiliki banyak manfaat. Salah satunya bisa kita konsumsi setiap hari. Kemudian kita bisa menggunakan sebagai perabot rumah tangga dan juga untuk menghias pekarangan rumah agar lebih indah. Nah, anak-anak, selain itu tumbuhan itu memiliki beragam jenis. Ada yang bisa berkembang biak dengan biji, tunas, umbi, dan spora. Ada juga yang bisa dimanfaatkan, ada juga yang bisa ditempatkan di tempat yang panas dan juga tidak ditempatkan di tempat yang panas. Nah, seperti pembelajaran ini kita belajar tentang wawancara. Nah, Ibu akan menjelaskan anak-anak tentang wawancara setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap dalam belajar dari rumah bersama guruku. Hai, kita jumpa lagi dalam program Belajar dari Rumah bersama guruku. Anak-anak, kita lanjutkan materi berikutnya. Nah, wawancara, apa itu wawancara? Wawancara adalah percakapan atau dialog antara dua orang atau lebih yang berlangsung dengan narasumber atau pewawancara. Lalu, narasumber itu apa ya? Narasumber itu adalah orang yang menjawab pertanyaan atau orang yang memberikan informasi dari pewawancara. Lalu, apa ya pewawancara itu? Nah, pewawancara itu adalah orang yang mengajukan pertanyaan atau orang yang bertanya langsung ke narasumber. Nah, setelah anak-anak belajar wawancara itu apa, narasumber itu apa, pewawancara itu apa, ini Ibu akan kasih tahu macam-macam dari kata tanya. Nah, macam-macam kata tanya itu ada berapa tadi? Seperti pada lagu tadi? Iya, ada 6. Ada apa, di mana, siapa, kapan, mengapa, dan bagaimana. Nah, setelah ini kita akan mengetahui, kita akan belajar kegunaan dari kata tanya. Nah, kegunaan kata apa digunakan untuk menanyakan barang atau sesuatu? Contohnya, nah ini ada Doni dan Dayu. Mereka saling bercakap-cakapan. Doni, apa yang sedang kamu lakukan? Kata Dayu, aku sedang membersihkan rak buku. Nah, kata di mana digunakan untuk menanyakan tempat. Contohnya, di mana rumahmu Dayu? Rumahku di Jalan Nusantara nomor 42A. Lalu, kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan orang. Contohnya, siapa namamu itu? Siapa namamu? Namaku Aldo. Kapan? Lalu kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Contohnya, kapan kamu pergi ke rumahku? Hari Jumat aku pergi ke rumahmu. Mengapa? Digunakan untuk menanyakan sesuatu yang jawabannya harus pasti. Nah, seperti contoh ini, mengapa dia menangis Edo? Karena dia habis jatuh dari sepeda. Lalu, kata tanya bagaimana kita gunakan untuk menanyakan keadaan. Seperti, bagaimana kabarmu? Nah, kabarku sehat Budi. Kalau kamu, syukur, aku juga sehat Ani. Nah, selain kita mengetahui kegunaannya, kita juga harus tahu apa yang harus diperhatikan saat wawancara. Nah, membuat daftar pertanyaan yang akan kita tanyakan. Kemudian menggunakan kata tanya yang tepat. Nah, selanjutnya ada ciri membuat kalimat tanya.
Nah, yang pertama memakai kata tanya dan yang kedua diakhiri dengan tanda tanya. Ya, anak-anak, seperti Ibu akan memberikan contoh bagaimana cara kita wawancara dengan pada ahlinya cara merawat tumbuhan dengan baik dan benar. Kita simak videonya bersama-sama ya. Oke. Bisa dipangkas ya. Bisa di ini, nggak boleh, nggak 2 menit, nggak 4 menit, nggak apa-apa. Waktunya masih banyak loh ini, Pak. Waktunya masih berapa menit? Nah, ini pertama kita menyiapkan. Dipotong nggak apa-apa, ini kan caranya saja. Nah, ini median Iya. tanahnya seperti ini. Nah, ini ya, ini ada tanah, ada sekam, ada pupuknya juga. Nah, itu ada perbandingannya juga itu. Perbandingannya tanahnya 3, pupuknya, pupuk kandangnya 2, pakai sekamnya ini sekam padi itu 1. Nah, itu perbandingannya 3, 2, 1. Nah, kita olah, kita aduk, nanti kita masukkan ke dalam polybag. Polybag seperti ini. Nah, ini polybag tempat penyemaian. Ini sudah ada nutrisinya, ada rumusnya. Kalau itu nanti bisa menunjang biar tempat ya. Kita ke sana. Nah, setiap polybag ini Bu, ini setiap polybagnya kita isi dengan benih. Ini benihnya, saya lihat kan benihnya ya. Anak-anak sudah menyaksikan video tadi? Iya. Nah, berikutlah contoh kita wawancara kepada ahlinya. Namun, anak-anak juga harus mengingatnya bagaimana cara kita wawancara dengan baik dan benar. Oke, jangan kemana-mana dulu. Tetaplah dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku setelah pesan-pesan berikut ini. Hai hai hai, kita kembali lagi dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Anak-anak, karena sudah belajar tentang bagaimana cara kita wawancara dan menyaksikan video, nah materi selanjutnya adalah kita telepon interaktif. Anak-anak, bagi yang ingin menghubungi silakan menelpon nomor di bawah ini. Halo? Halo. Selamat pagi. Halo. Selamat pagi. Dengan siapa di mana? Teguh Ahmad Junior. Mas Ahmad? Junior. Mas Ahmad Junior. Dari mana Mas Ahmad? Teguh. Teguh. Nah, ada hal yang ditanyakan? Ada. Apa? Siapakah yang bisa dijadikan narasumber dalam membuat wawancara? Apa bisa diulang? Oh, siapa yang menjadi narasumber yang dalam video tersebut? Nah, itu adalah Pak Ulin dari Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan Kota Surabaya. Ada yang tanyakan kembali? Siapakah Oh yang iya. bisa dijadikan narasumber dalam membuat wawancara? Yang bisa dijadikan
narasumber. Siapapun orang itu bisa dijadikan narasumber. Ketika kita ingin menanyakan sesuatu pada orang, lah orang itulah yang disebut dengan narasumber. Seperti Mas Junior ini, ingin tanya sama Bunda. Nah, Bunda itu juga bisa dikatakan sebagai narasumber. Ada yang ditanyakan kembali? Oke, baik. Terima kasih ya Mas Junior. Nah, anak-anak, selanjutnya akan Ibu rangkumkan materi pada pembelajaran pagi ini. Yang pertama, bahwa wawancara adalah percakapan atau dialog dua orang atau lebih yang berlangsung dengan narasumber atau pewawancara. Yang kedua, bahwa narasumber adalah orang yang menjawab pertanyaan atau orang yang memberikan informasi dari pewawancara. Yang ketiga, bahwa pewawancara adalah orang yang mengajukan pertanyaan atau orang yang bertanya langsung ke narasumber. Yang keempat, bahwa kalimat tanya itu tadi ada 6. Ada apa, di mana, siapa, kapan, mengapa, dan bagaimana. Nah, anak-anak, selain kita mengetahui hal-hal tersebut, kita juga harus memperhatikan pada saat wawancara. Harus membuat daftar pertanyaan. Yang kedua, menggunakan kata tanya yang tepat. Nah, ciri dari kalimat tanya adalah harus memakai kata tanya dan diakhiri dengan tanda tanya. Baik, anak-anakku, tetaplah semangat dalam belajar di pagi hari ini. Jangan lupa untuk selalu mencuci tangan dengan sabun agar kuman-kuman yang ada di tangan kita itu. Iya, ada yang telepon lagi. Siapa ya? Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi Bu Eni. Iya, selamat pagi, anak hebat Surabaya. Dengan siapa di mana? Dengan Iqbal. Dengan Iqbal. Dari mana Mas Iqbal? Dengan Iqbal. Dari mana Mas Iqbal? SD Ngagel Rejo 1. SD Ngagel Rejo 1. Ada yang ditanyakan Mas Iqbal? Bu, apa gunanya wawancara, Bu? Apa kegunaan dari wawancara? Nah, kegunaan dari wawancara itu adalah supaya kita bisa mengetahui informasi-informasi yang kita inginkan atau kita butuhkan. Kita bisa memberikan banyak manfaat. Kita bisa memberikan informasi, memberikan wawasan pada kita semuanya, dapat memberikan wawasan pada kita, anak-anak. Terima kasih ya Mas Iqbal. Nah, selanjutnya adalah tugas. Nah, tugas ini kita yang pertama buatlah wawancara dengan ayah bunda di rumah tentang bagaimana cara merawat tumbuhan dengan baik dan benar. Yang kedua, anak-anak bisa mempraktikkan hasil wawancaramu dengan mengirim video ke guru. Jadi setelah kita membuat wawancara, anak-anak mempraktikkan langsung dan kemudian mengirim foto pada ibu gurunya. Nah, anak-anak kelas 2, setelah ini anak-anak akan ditemani oleh Pak Widi dalam belajar. Nah, kita panggil bersama-sama ya. Pak Widi. Halo Ibu, halo, anak-anak. Selamat pagi Pak Widi. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Pak Widi? Baik Bu. Iya. Bisa menyapa anak-anak Pak Widi? Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian semua sehat ya. Iya, anak-anak tetap semangat dalam pembelajaran hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu mencuci tangan dengan sabun, memakai masker ketika keluar rumah, dan menghindari kerumunan. Anak-anak jangan kemana-mana. Setelah pesan-pesan berikut ini dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku.